Hai teman-teman sekolah minggu anak, apa kabarmu hari ini? Shalom, shalom, shalom. Kalian kangen gak sama Bu Asih? Pastinya kan? Aku tahu loh dari sini meskipun kalian dari rumah masing-masing, kita tetap bersatu hati, disatukan oleh Tuhan untuk selalu dan selalu di hati kita masing-masing. Benar gak Mbak Iyas? Betul. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Keluarga juga sehat-sehat kan? Hari ini, di hari Minggu ini, buat kalian-kalian yang kangen sama Bu Asih, sama sekolah minggu, kita akan hadirkan sekolah minggu buat kalian-kalian di rumah. Seneng gak nih? Pasti seneng kan ya? Mengobati rasa kangen nih Mbak Iyas. Tuh. Kita mau pujikan satu lagu untuk membuka sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu Burung Pipit yang Kecil. Oke? Siap? Kita pujikan bersama-sama ya. Ikuti Bu Asih sama Mbak Iyas nyanyi ya. Oke. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, yaitu Burung Pipit yang Kecil, kita tahu kalau burung pipit yang kecil saja Tuhan kasih. Bunga-bunga bakung yang di padang Tuhan juga kasih, apalagi kita, anaknya. Terlebih lagi Tuhan akan mengasihi kita. Betul nggak Bu Asih? Betul sekali, dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya yang melimpah buat kita untuk setiap hari kita nikmati. Meskipun saat ini kita tidak berjumpa, tapi kita tetap senantiasa dipertemukan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Dan saat ini kita akan menyambut berkat Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
adik-adik yang manis, teman-teman yang baik, kita akan mengawali sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Bagaimana sikap kita berdoa? Jangan sampai lupa ya, sikap berdoa kita: 1, lipat tangannya, 2, tundukkan kepala, 3, tutup mata, dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau saat ini Engkau menyatukan kami, baik kami yang ada di sini maupun dengan teman-teman kami yang ada di rumah, mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau menyatukan kami di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari Tuhan Engkau sendiri yang akan memimpin kami di dalam sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati hati kami, berkati telinga kami di saat kami merindukan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang akan bersabda dan kami akan mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, diambil yuk Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan bareng-bareng nih. Firman Tuhan pada saat minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 37, ayatnya yang pertama sampai yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai yang ke-28. Udah ketemu kan? Aku bacakan ya, kalian menyimak loh ya. Diberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai yang ke-28 ya. Diberi judul Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Kata seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepadanya, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia."
Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail, katanya datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah apa-apakan dia, karena dia saudara kita, dari daging kita. Dan saudara-saudaranya itu mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian adik-adik firman Tuhan pada saat minggu ini. Nah, adik-adik kita sudah dengar kan bacaan firman Tuhan yang dibacakan Mbak Dias tadi, lumayan panjang. Adik-adik sudah ingat? Sudah tahu apa yang dibacakan Mbak Dias tadi? Bercerita tentang siapa? Iya, bercerita tentang Yusuf. Nah, cerita pada hari ini akan Bu Asih beri judul Rancangan Tuhan itu sangat indah. Adik-adik masih ingat cerita tentang Yusuf? Masih ingat gak? Iya, Yusuf itu dijahili sama saudara-saudaranya, dinakalin sama saudara-saudaranya. Tentu teman-teman di rumah tidak seperti itu kan? Tidak nakalin teman-temannya, tidak nakalin saudara-saudaranya di rumah kan? Ayo kita jadi anak Tuhan yang baik, tentunya harus baik-baik juga dengan saudara-saudaranya. Tidak boleh jahilin, tidak boleh nakali saudara-saudara kita yang ada di rumah. Yusuf dijahili sama saudara-saudaranya, itu dimasukkan kemana tadi? Ke lubang sumur. Aduh, adik-adik tahu kan bagaimana rasanya kalau kita sendirian di dalam tempat yang gelap, di dalam sumur, pasti menakutkan, dan itu dialami oleh Yusuf. Karena apa? Saudara-saudaranya sangat tidak menyukai Yusuf. Tidak berhenti sampai di situ. Yusuf akhirnya juga dijual oleh saudara-saudaranya, adik-adik. Iya, dan kali ini Bu Asih akan sedikit bercerita tentang satu cerita seekor semut dan belalang. Adik-adik tahu? Adik-adik bisa menggambarkan apa itu semut, apa itu belalang? Ya, pastinya semua tahu bagaimana semut yang kecil menjadi hewan pekerja yang sangat giat mengumpulkan makanannya untuk mempersiapkan diri bila saatnya nanti diperlukan dan sudah tidak ada makanan di luar, tapi semut sudah menyediakan makanannya di dalam lubangnya sendiri. Dan adik-adik tahu apa yang dinamakan belalang? Nah, belalang juga hewan ciptaan Tuhan, tapi tidak seperti semut. Semut yang pekerja dan belalang adalah hewan yang santai-santai saja. Begitu menurut Bu Asih ya? Iya, Bu Asih ada cerita tentang semut dan belalang. Semut dan belalang konon kabarnya itu bersahabat. Nah, semut yang senang bekerja, semut yang giat mengumpulkan makanannya, sementara belalang
adalah hewan yang santai. Satu ketika belalang bertemu dengan semut. Ayo Mut, main sama aku, kita kan lama nggak mainan sama aku. Gitu kata belalang. Aduh maaf ya Lang, kan aku lagi kerja, aku mengumpulkan makanan untuk persiapan nanti musim dingin. What? Musim dingin? Wah, belalang malah ketawa adik-adik. Kenapa dia ketawa? Iya, soalnya belalang merasa musim dingin itu masih lama. Walah Mut, musim dingin itu masih lama loh Mut. Lah kenapa kamu sudah mengumpulkan makanannya itu sekarang? Ayolah kita santai dulu, mainan sama aku. Tapi kata semut, tidak Lang, aku harus mencari makan. Soalnya nanti pada saat musim dingin tidak ada lagi makanan yang harus kudapat. Semuanya beku. Harus seperti itu ya? Iya. Ya sudahlah, aku main sendiri. Gitu kata belalang. Sampai akhirnya semut terus bekerja dan akhirnya tiba musim dingin. Pada saat musim dingin, si belalang bingung. Apa yang harus dia lakukan? Nyari makan kesana kemari, tidak ada makanan adik-adik. Waduh, mau nyari makan di mana ini? Aku sudah lapar, gitu katanya. Tapi sementara si semut, dia duduk enak, duduk manis, kepet-kepet makan di lubangnya yang hangat, sementara makanan semua sudah tersedia. Lalu belalang harus menahan lapar karena tidak ada makanan yang dia dapat di luar. Semuanya sudah mati, beku, dingin. Nah, adik-adik sudah punya gambaran saat itu apa yang harus dilakukan oleh belalang? Apa yang dilakukan oleh belalang adik-adik? Tahu? Iya, ketoklah dia lubangnya semut. Mut, tolongin aku Mut. Tolongin aku lapar loh Mut, ini aku lapar, gitu katanya. Lalu, apa kata semut? Lah, itu akibatnya Lang. Kemarin kamu ngetawain aku, sekarang kamu merasakan akibatnya. Ditutuplah pintu lubang sama semut. Belalang akhirnya meringis kelaparan di luar. Aduh, aku lapar. Terus apa yang dilakukan oleh semut? Lama-lama dia kasihan juga sama si belalang. Ya udahlah, akhirnya semut mengajak belalang untuk makan bersama di lubangnya. Dia diberi makan, diberi kehangatan di dalam lubangnya, sehingga dia terhindar dari kelaparan. Nah adik-adik, itu sama juga yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Yusuf. Yusuf harus mengalami peristiwa-peristiwa yang berat. Yusuf harus dijailin sama saudara-saudaranya. Yusuf dinakali sama saudara-saudaranya, akhirnya dimasukkan ke sumur. Kemudian dijual kemana? Dijual sama saudagar yang ada di mana? Saudagar yang ada di Mesir. Nah adik-adik, saat itu hati Yusuf sangat sedih karena harus terpisah dari saudara dan orang tuanya. Tapi ternyata Tuhan bekerja pada diri Yusuf. Yusuf tidak dibiarkan seorang diri. Bahkan akhirnya Tuhan membuat Yusuf menjadi besar. Menolong Yusuf untuk menjadi orang yang akhirnya juga menolong keluarganya pada saat keluarganya kelaparan. Disitulah Tuhan bekerja pada saat kita mengalami penderitaan,
pada saat kita mengalami kesusahan, di dalam susah payah, kita tetap semangat untuk terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang manis, saat ini tentunya kita masih dikurung di rumah, kita tidak boleh kemana-mana. Kemana-mana kita harus pakai ini nih, pakai ini nggak enak sekali nih pakai kayak gini. Pakai apa namanya? Iya, pakai masker. Tapi semuanya demi kebaikan kita semua. Kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu sedih karena kita tidak bisa ke gereja. Kita tidak perlu bersedih karena kita tidak berkumpul dengan teman-teman sekolah kita. Kita harus belajar sendiri tanpa dibantu oleh Bapak Ibu guru. Tapi jangan khawatir, karena kalian pasti bisa. Semut yang kecil dipelihara oleh Tuhan. Semut yang kecil giat bekerja, tetap semangat meskipun dia lemah. Tapi saat Tuhan bekerja dalam diri semut, semut menjadi luar biasa karena dia dinilai sebagai binatang pekerja yang hebat. Sama seperti kita, meskipun kita kecil, meskipun kita lemah, meskipun kita sedikit, tapi Tuhan bekerja atas diri kita. Kita harus yakin itu. Amin. Amin. Oke, cerita Bu Asi sampai di sini dulu. Besok kita akan bertemu lagi di cerita-cerita Bu Asi yang akan datang. Tapi jangan patah semangat, kita tetap semangat menghadapi situasi seperti ini. Kita harus rajin belajar, kita harus tetap bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sudah menerima berkat dari Tuhan, berkat rohani dari Tuhan yang dibawakan oleh Bu Asih. Sekarang tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu ini. Tapi jangan sedih teman-teman, ingat karena kita akan selalu disayang sama Tuhan, akan selalu dikasihi sama Tuhan. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kali ini, kita akan pujikan bersama-sama lagu Sayang, Sayang, Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji 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 Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan bersama-sama mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap setia meskipun kita sedang di dalam masalah dan percaya bahwa Tuhan akan
memberi kita jalan keluar. Oke? Dan kita akan menutup sekolah minggu hari ini di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ingat ya, sikap berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap setia di dalam setiap permasalahan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami meskipun kami harus menerima kenyataan pahit, kami harus menerima halangan yang ada di depan kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami dan kami akan menerima segala yang indah di saat yang telah Tuhan tentukan nanti. Kami percaya bahwa Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan senantiasa memberkati kami. Engkau yang akan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami selanjutnya. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kesalahan kami di dalam kami melakukan sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di sekolah minggu kita yang akan datang. Dadah. Dadah.